Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di kesempatan pada saat ini untuk membahas akan pekabaran firman Tuhan. Saya percaya video-video kami akan terus menjadi berkat bagi saudara-saudara yang bisa menyaksikan dari YouTube dan juga dari Facebook. Ayat tema yang akan saya bawa saat ini di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30 bagian B. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Di dalam ayat tema ini 1 Samuel pasal 2 ayat 30 bagian B katakan bahwa orang yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Dan saudaraku tahu ada banyak tokoh-tokoh dunia yang mungkin kita kenal. Yang pertama bernama Yesusa. Yesusa ini dia seorang berkebangsaan Brasil, seorang komposer, penyanyi. Lalu dalam satu penampilannya di Rio de Janeiro, dia mengisap cerutu, lalu dia mengepulkan asapnya ke udara sambil berkata, "Tuhan, ini asap rokok untukmu." Pada umur 32 tahun, dia meninggal oleh karena AIDS, kanker paru-paru dalam kondisi yang mengerikan. Saudara mungkin kenal juga seorang yang bernama Marilyn Monroe. Dia seorang artis Amerika Serikat. Dia dikunjungi oleh seorang pendeta, Billy Graham. Lalu Billy Graham berkata bahwa Roh Tuhan telah mengutus dia untuk memberitahukan kebenaran kepada Marilyn Monroe. Namun Marilyn Monroe berkata bahwa saya tidak perlu Yesusmu. Dan saudara tahu, seminggu kemudian Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemennya. Ada juga cerita seorang yang bernama Lord Peary. Dia ini pencipta kapal Titanic. Saudara tahu dia katakan bahwa kapal Titanic ini sedang tangan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Dan kita sudah tahu ceritanya dalam film Titanic, yaitu akhirnya kapal ini tenggelam di pelayarannya yang pertama kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Alkitab ada banyak kisah orang yang berani dengan terang-terangan menghina Tuhan. Hati-hati saudara dengan menghina Tuhan. Ya, dalam Alkitab akan memberikan banyak pelajaran. Kalau tadi tokoh-tokoh dunia, sekarang kita akan melihat di dalam Alkitab, di dalam cerita tentang Nebukadnezar. Nebukadnezar ini meninggikan dirinya bahwa kalau bukan saya, maka taman-taman gantung di Babylon ini tidak ada. Kalau bukan saya seperti ini. Lalu dia melihat patung yang terdiri dari emas semuanya yang dia dirikan. Kota yang megah, Babylon yang luar biasa. Ya, di zaman daripada Daniel. Nebukadnezar sombong saudara. Dia tidak pernah meninggikan Tuhan. Akhirnya setelah dia bermimpi setahun kemudian, Nebukadnezar mengalami apa yang dimimpinya, yang dilihat di dalam mimpinya itu, yaitu dia direndahkan selama 7 tahun lamanya. Saudara bisa buka dalam Daniel pasalnya keempat ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37. Beruntung Nebukadnezar setelah 7 tahun menjadi orang yang seperti binatang. Dia makan rumput, kukunya tumbuh panjang seperti burung raja wali. Rambutnya tidak pernah dicukur, ya, sudah seperti binatang saudara. Akhirnya dia bertobat dan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Tapi kita lihat cerita yang berikutnya yang berani menentang Tuhan, berani menentang, bahkan merendahkan, bahkan menghina Tuhan. Kisah Goliat dalam 1 Samuel pasal 17. Goliat menantang barisan tentara Allah. Ini berarti dia juga sedang menantang Allah dan menghujat Allah, saudara. Kalaupun kita sebagai umat Kristen, kita direndahkan. Ingat, bukan kita yang direndahkan, tetapi Tuhan yang direndahkan. Dan Tuhan akan bertindak. Amin, saudara. Puji Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-12, 1 Samuel pasal 17, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-39. Daud tiba di medan pertempuran. Lalu ayatnya yang ke-26.
Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, kita melihat bahwa Daud datang ke medan pertempuran, dan kalau kita baca kembali 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58, kita akan melihat di sana kesombongan Goliat akhirnya dikalahkan oleh nama Allah. Ingat Daud katakan tadi, aku datang dengan apa? Dengan nama Allah. Ya, di dalam ayatnya yang ke-43, 44 kita baca. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud datang dengan nama Allah dan akhirnya mengalahkan Goliat yang memiliki tinggi 3 hasta sejengkal, 3 meter, sekitar 3 meter, saudara-saudara. Hanya dengan batu licin yang dipungut oleh Daud di pinggir sungai. Ya, Tuhan ditinggikan dan Goliat direndahkan dengan hanya batu licin, saudara, yang mengalahkan. Selama 40 hari 40 malam menantang barisan tentara Allah. Ya, akhirnya Goliat direndahkan oleh Tuhan karena dia berani menantang Yang Maha Kuasa, bahkan menghujat Allah, merendahkan Allah dan menghina Allah. Kisah yang selanjutnya yaitu Herodes. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 22. Ya. Saya akan bacakan kepada kita. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Lalu mereka katakan, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan saudara tahu kisah ini berakhir, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudaraku, Herodes ditampar oleh malaikat Allah oleh karena berani menentang Yang Maha Allah. Dan mayatnya dimakan oleh cacing-cacing. Kesombongan Herodes akhirnya direndahkan oleh Tuhan. Banyak kisah-kisah yang lain lagi. Kisah Nadab dan Abihu. Saudara lihat dalam Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 7. Kita melihat bahwa Nadab dan Abihu mengambil api asing untuk digunakan di kemah suci. Ini menandakan bahwa Nadab dan Abihu, anak-anak imam besar Harun, melanggar perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah sangat jelas memberikan aturan tidak boleh membawa api asing yang digunakan di kemah suci. Karena api yang ada dari Tuhan tetap dijaga di perbaraan. Dan pastilah Nadab dan Abihu sangat mengerti karena mereka juga imam. Tetapi mereka melanggar akan perintah Tuhan. Akhirnya mereka pun juga akhirnya mati, saudara-saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akibat dari tidak menghormati Tuhan, ya, mereka, tokoh-tokoh dalam Alkitab ini dituliskan oleh penulis-penulis Alkitab yang diinspirasikan dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah menghina Tuhan, menyombongkan diri kita lebih tinggi daripada Tuhan. Hati-hati. Saya tertarik untuk membahas ini oleh karena banyak di luar sana orang-orang yang sudah dengan penuh keangkuhan menghujat nama Tuhan. Hati-hati sebelum terlambat. Bertobatlah sebelum kesempatan itu habis. Kesimpulan, menghujat Tuhan akan membinasakan diri sendiri, bahkan keluarga. Marilah kita memuliakan nama Tuhan, karena memang Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan, disembah, dihormati. Di dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Hindari penghujatan nama Allah.
Hindari menghina Allah, tetapi mari kita memuliakan, menghormati akan Tuhan. Dan berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Berkat secara jasmani dan juga berkat secara rohani. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.